Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Tapi masih jauh ya untuk kemudian memperoleh izin otoritas jasa keuangan ya. Jadi masih harus mengambil wakil penjamin emisi efek dulu. Ya, jadi ya prosesnya masih panjang, tapi ya satu tahapan lagi dalam hidup saya sudah saya lalui. Terima kasih. Oke, investment banker itu sebenarnya perusahaan ya, perusahaan yang kemudian memang bergerak di bidang investment banking. Jadi dia ini adalah wadah untuk kemudian dana-dana surplus. Dia wadah untuk dana-dana surplus yang kemudian akan dialokasikan kepada unit defisit. Jadi dengan berbagai pertimbangan dan budaya investasi tertentu, tergantung dari investment bankernya seperti apa. Jadi ada yang kemudian dia agresif, ada yang kemudian dia konservatif, seperti itu. Boleh kalau bicara soal pasar modal? Baik, pasar modal kalau mengacu pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, maka didefinisikan pasar modal sebagai suatu kegiatan. Dia bukan pasar ikan. Jadi kegiatan yang melibatkan atau terkait dengan penerbitan efek perdana, transaksi atau jual beli efek yang dilakukan juga oleh lembaga pasar modal, kemudian dilakukan oleh perusahaan efek, kemudian kegiatan-kegiatan yang melibatkan profesi penunjang dan profesi pasar modal. Nah, intinya di sana. Jadi dia adalah bentuk kegiatan pasar modal itu, ya, atau capital market ya. Nah, kalau untuk transaksi itu masuknya itu secondary market dikategorikannya. Nah, ini yang sering kita sebut sebagai Bursa Efek Indonesia. Nah, dia ini juga sebenarnya bukan tempat. Ya, Bursa Efek Indonesia itu hanya lembaga intermediari, ya, lembaga perantara. Dia menyediakan sistem perdagangan. Ya. Jadi mungkin ada tempat fisiknya, tapi sebenarnya Bursa Efek itu suatu sistem. Ya. Seperti itu. Baik, secondary market itu adalah suatu market yang kemudian saham-saham yang sudah diterbitkan ya dan sudah tercatat di Bursa Efek ya dan sudah melalui proses IPO yang merupakan primary market ya, itu ditransaksikan. Jadi kalau transaksi-transaksi yang kita lihat itu, yang kita dengar itu transaksi di bursa katanya, di Bursa Efek atau IDX atau di New York Stock Exchange atau di KOSPI, itu masuknya ke kegiatan yang dilakukan di secondary market. Jadi setelah IPO, initial public offering atau penawaran saham perdana ya, suatu perusahaan itu kemudian sahamnya bisa ditransaksikan oleh publik itu melalui sistem yang disediakan oleh Bursa Efek. Nah, kalau di Bursa Efek Indonesia sekarang sistemnya Judge Next G ya, Next Generations, seperti itu. Oke, proses IPO, kompetensi saya ya sebagai investment banker. Jadi proses IPO sebenarnya kalau dari sudut pandang penjamin emisi efek itu ada 5 ya, ada 5. Jadi ada pre-IPO, ada tahapan persiapan, ada tahapan marketing, kemudian ada tahapan IPO-nya atau penawaran saham perdananya. Kemudian baru terakhir adalah tahapan pencatatan di Bursa Efek. Baik, kalau untuk tahapan pre-IPO ini sebenarnya tahapan yang kemudian muncul atau dari sisi penjamin emisi efek ya, perusahaan penjamin emisi efek. Jadi ada perusahaan efek itu ada saja yang kemudian memiliki 3 izin ya, melakukan kegiatan manajer investasi, ada juga yang melakukan kegiatan penjaminan emisi efek atau melakukan kegiatan perantara pedagang efek. Tapi intinya mereka harus punya dulu perantara pedagang efek dulu ya sebelum punya yang lainnya. Jadi kalau yang lainnya tambahan bisa ya. Ada yang bisa punya 2 izin, ada yang bisa punya 1 izin saja tapi harus perantara pedagang efek ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk tahapan persiapan itu dilakukan oleh perusahaan efek yang memiliki fungsi penjamin emisi efek pre-IPO. Jadi dia akan kemudian mencari ya, data terkait dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi untuk melakukan IPO, yang bisa ditawarkan untuk kemudian melakukan IPO. Kemudian dia akan pitching klien ya, dia akan dekati kliennya. Setelah itu baru dia mempresentasikan ya hasil penelitiannya dia, analisisnya dia. Kalau tertarik ya, calon emiten ini tertarik, maka dia akan kemudian melakukan pemberian mandat letter.
mandat letter untuk menunjuk si penjamin emisi ini itu untuk melaksanakan emisi efek atau penawaran saham perdana. Nah, tahapannya baru sampai di sana ya kalau untuk kemudian pre-IPO. Baik, emiten itu pihak yang melakukan emisi efek atau pihak yang menerbitkan emitting atau melakukan penerbitan efek. Oh, tidak bisa langsung IPO, tadi kan saya sudah sampaikan ya. Pre-IPO itu dari sisinya penjamin emisi ya. Tapi kalau misalkan IPO-nya sendiri itu tahapan persiapan dulu. Tahapan persiapan itu setelah mandat letter itu diberikan kepada penjamin emisi ini kemudian akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang akan terlibat di dalam IPO itu. Jadi termasuk agen penjual, kemudian yang pasti dan diperlukan itu adalah profesi penunjang, ya, pasar modal, ya, akuntan publik, kemudian konsultan hukum pasar modal, kemudian penilai, kemudian ada notaris juga. Nah, ini harus terlisensi dan terdaftar di OJK semua ya kalau untuk profesi penunjang pasar modal ini. Ya, seperti biasa ya, sektor keuangan itu sangat ketat ya, masalah perizinan. Jadi dia koordinasikan dulu, nanti dia juga akan kemudian menyarankan apakah kemudian perusahaan yang tertutup ini ya, emiten ini masih statusnya perusahaan tertutup, itu untuk kemudian melakukan restrukturisasi. Ada 3 restrukturisasi biasanya, restrukturisasi unit usaha, organisasi, dan kemudian restrukturisasi modal. Nah, salah satu contohnya kalau restrukturisasi modal itu debt to equity swap, itu biasa dilakukan itu dalam proses IPO ya. Jadi sebelumnya ya, tahapan persiapan IPO. Nah, kenapa kemudian dia wajib untuk kemudian melakukan restrukturisasi? Karena kalau kita mengacu kepada Undang-Undang PT, ya, Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 ya, pasal terbatas. Nah, restrukturisasi itu harus dilakukan ketika kemudian dia akan menjadi perusahaan terbuka, dan ini harus melalui RUPS, ya, Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ tertinggi di dalam perusahaan terbatas secara hukumnya. Jadi ini tahapannya sangat panjang ya. Jadi harus benar-benar hati-hati untuk kemudian melakukan IPO. Tidak tiba-tiba saya ingin besok jadi IPO dilaksanakan saja. Jadi tahapan persiapan ini sangat penting, karena setelah penunjukan para profesi penunjang dan pihak-pihak lain yang terlibat, dia harus siapkan untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk ya, pendaftaran ke OJK ya, pernyataan pendaftaran awal ke OJK, kemudian dia harus siapkan juga proses untuk pencatatan awal ke Bursa Efek, kemudian dia pencatatan juga kepada KC ya, Custodian Central Efek Indonesia. Itu 3 pihak itu yang akan kemudian terlibat di dalam proses IPO, Initial Public Offering ini. Jadi dokumen-dokumennya, kalau misalkan saya mau jabarkan, dokumennya ada anggaran dasar, hasil rapat-rapat, perjanjian kredit, kemudian ada juga spesimen tanda tangan dari komisaris dan direksi dan pihak-pihak lain yang terlibat ya, termasuk dari profesi penunjang ya. Kemudian ada juga laporan keuangan 3 tahun berturut-turut ya yang ke belakang, dan itu kemudian yang harus mendapatkan comfort letternya akuntan publik itu statusnya sekarang wajar tanpa modifikasi ya. Wajar tanpa modifikasi, dulu itu wajar tanpa pengecualian, sekarang wajar tanpa modifikasi. Kemudian dia juga harus menunjukkan riwayat hidup direksi dan komisaris, kemudian surat pernyataan bermoral dari komisaris dan direksi dan akan patuh pada undang-undang. Kemudian ada juga surat pernyataan tidak sedang dalam perkara, tidak pernah dipidana. Nah, ini harus dipersiapkan semua, termasuk misalkan dari konsultan hukum pasar modal itu dia mengeluarkan legal opinion. Nah, konsultan hukum pasar modal juga kemudian mendata perjanjian-perjanjian. Ini nanti yang akan kemudian disampaikan juga di dalam prospektus ya. Kalau untuk prospektus ringkas sedikit saja, prospektus awal ya, itu untuk proses book building itu. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya untuk tahapan persiapan ini banyak sekali yang harus dipersiapkan. Selain melakukan restrukturisasi, kemudian mempersiapkan dokumen ya, legalitasnya. Dia juga harus kemudian mempersiapkan analisis bisnisnya dia seperti apa, kemudian proyeksi juga ya, proyeksi penggunaan dana ya, dari perusahaan. Jadi banyak sekali yang harus dipersiapkan untuk tahapan persiapan ini. Kalau penawaran umum sih sebentar, hanya 5 hari ya, 1-5 hari kalau penawaran umum itu. Proses persiapannya yang cukup sulit. Nah, yang tadi
kita dari proses persiapan kita bisa lanjut ke proses marketing. Marketing itu tidak bisa sembarangan ya. Setelah kemudian melakukan pendaftaran ya, pernyataan pendaftaran awal ke Otoritas Jasa Keuangan, dia akan menunggu dulu untuk kemudian dikeluarkan izin publikasi ya, izin publikasi. Nah ini juga setelah untuk yang awal ya, pernyataan pendaftaran awal ini bisa kemudian malah OJK, tanggapan OJK itu malah meminta kelengkapan dokumen. Nah setelah diminta, baru setelah kemudian kita serahkan, dan apabila tidak ada lagi yang diminta, baru kemudian OJK akan mengeluarkan izin publikasi. Setelah izin publikasi, maka prospektus awal itu bisa kemudian diterbitkan di surat kabar. Nah setelah diterbitkan di surat kabar, baru itu boleh untuk kemudian melakukan proses roadshow atau book building. Jadi pihak penjamin emisi beserta timnya ya, yang lain ya, itu bisa kemudian menawarkan mencari klien, atau mungkin sudah ada standby buyer mungkin saja. Nah tapi kalau misalkan dia melakukan marketing ya, mencari harga yang tepat itu berapa sih, investornya mana, bisa dilakukan di luar negeri, bisa dilakukan di dalam negeri ya, itu jadi prosesnya cukup unik dan seru ya sebenarnya kalau untuk proses marketing itu. Ada beberapa pihak, kalau ada beberapa pihak, ada banyak ya pihak-pihaknya. Jadi ada profesi penunjang, ada profesi pasar modal juga ya, wakil perantara, pedagang efek, penjamin emisi, wakilnya ya, bukan perusahaannya. Kemudian ada agen juga, agen penjual bisa. Kemudian ada manajer investasi juga bisa terlibat. Jadi masih kalau profesi penunjang tadi kan sudah ya. Nah, ya pihak-pihaknya yang terlibat cukup banyak lah. Oke, masuk kita ke tahapan IPO-nya ya. Setelah marketing, setelah dia memperoleh harganya, maka dia harus cantumkan itu di dalam prospektus ya. Nah, dia juga sebelum itu juga dia malah perusahaan ya yang kemudian akan melakukan emisi efek ini atau emiten ini, itu wajib untuk kemudian menyampaikan laporan publikasi dulu ya, laporan publikasi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Jadi publikasi saja harus laporan, banyak sekali yang harus dilakukan ya dalam proses IPO ini. Setelah laporan publikasi, OJK kemudian menyatakan efektif ya. OJK menyatakan efektif pernyataan pendaftarannya ya. Itu baru bisa dilaksanakan IPO yang jangka waktunya 1 sampai 5 hari itu ya. Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pernyataan pendaftarannya emiten ini bukan bentuk konfirmasi atas kebenaran ya, yang pasti itu. Nanti di dalam prospektus itu dicantumkan tuh ya, bahwa pernyataan efektif dari OJK ini tidak kemudian merupakan bentuk pernyataan kebenaran atas isi dari prospektus yang seperti itu. Nanti ada dicantumkan di halaman depan di bagian atas itu dari prospektus. Jadi setelah dinyatakan efektif, maka kemudian itu bisa dilaksanakan IPO 1 sampai dengan 5 hari ya. Kalau dia oversubscribe ya, ada yang kemudian sangat tertarik ya, pihak-pihak ini sangat tertarik untuk membeli saham tersebut atau efek tersebut, maka biasanya akan dilakukan allotment atau penjatahan, dan yang biasanya menjadi manajer penjatahan atau manajer allotment itu adalah akuntan publik ya. Nanti laporan penjatahan juga itu harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ya. Nah setelah itu baru nanti akan di pembayaran kembali. Kalau misalnya ada allotment ya, nanti dia akan di refund juga ya, dilakukan proses refund kepada investor, kepada para pembeli. Nah setelah itu baru kemudian selesailah masa penawaran ya. Setelah selesai masa penawaran, dia akan menyampaikan laporan juga ya, terkait dengan masa penawaran, laporan masa penawaran, baru kemudian dilakukan pencatatan di bursa efek ya, tergantung dari jumlah kapitalnya, tergantung dari ada syarat-syarat lain ya, itu untuk pencatatannya di mana. Jadi ada pencatatan di papan utama, pencatatan di papan pengembangan, pencatatan di papan akselerasi ya. Kalau akselerasi ini tidak terlalu ketat lah. Papan akselerasi tidak ada kebutuhan untuk menyerahkan laporan keuangan 3 tahun berturut-turut dengan mendapatkan cover letter atau pernyataan dari akuntan publik itu sebagai wajar tanpa modifikasi, itu tidak ada kalau untuk pihak perusahaan-perusahaan yang akan melakukan emisi tapi pencatatannya di papan akselerasi ya, seperti itu. Oke, kalau untuk kemudian bisa melakukan transaksi di bursa efek ya, transaksi efek di bursa efek ya, jadi itu harus kemudian membuka rekening dulu. Ada 2 rekening nih, ada sub rekening efek, ada rekening dana nasabah, dan
kemudian ada SID ini ya. SID ini Single Investor Identification ya, itu hanya satu dimiliki oleh setiap investor, SID. Nah, ini bisa dilakukan dengan menghubungi wakil perantara pedagang efek, baik yang itu pemasaran ataupun pemasaran terbatas atau yang full ya. Wakil perantara pedagang efek ini yang memiliki kewenangan untuk melakukan segala jenis transaksi efek di bursa ya, itu WPPL full ya. Wakil perantara pedagang efek yang full. Tapi kalau untuk pemasaran terbatas dan pemasaran itu ada batasannya mereka untuk melakukan tindakannya. Nanti wakil perantara pedagang efek, baik itu yang pemasaran maupun pemasaran terbatas ataupun yang full, itu akan kemudian melakukan identifikasi dan kemudian melakukan profiling resiko dari nasabah. Dia akan menanyakan juga tujuan untuk melakukan investasi itu apa ya, sumber dananya dari mana ya, seperti itu. Jadi dia akan mengisi form KYC-nya ya, dia akan mengisi form KYC, kemudian setelah jelas ya, sudah terdata semua oleh WPPE, dia akan kemudian meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu untuk melakukan pembukaan rekening ya. Ada rekening dana nasabah, ada super rekening efek ya. Jadi syarat-syaratnya itu hanya 3: KTP, NPWP, dan juga halaman depan dari buku tabungan. Jadi sangat mudah sekali untuk kemudian melakukan pembukaan rekening dana nasabah dan juga untuk melakukan pembukaan rekening super rekening efek ya. Nah, jadi ini juga yang mengurus ya, semuanya itu yang mengurus adalah wakil perantara pedagang efek, karena nanti Mas itu ya, misalkan membuka rekening, melakukan transaksi efek di bursa efek, itu akan memberikan surat kuasa ya, menandatangani surat kuasa kepada wakil perantara pedagang efek itu untuk kemudian melakukan mengeksekusi transaksi ya, kemudian untuk kemudian mendapatkan dividen ya, menarik dividen, kemudian juga untuk kemudian melakukan pengurusan pembukaan untuk rekening dana nasabah, melakukan pengurusan untuk pembukaan super rekening efek ya, untuk pengurusan SID juga. Jadi semuanya ini akan diurus oleh wakil perantara pedagang efek setelah memberikan surat kuasa ya kepada wakil perantara pedagang efek tersebut ya. Jadi sangat mudah untuk melakukannya. Serahkan saja kepada wakil perantara pedagang efek. Jadi tinggal tunggu saja. Nanti setelah penandatanganan perjanjian nasabah, ada perjanjian nasabah juga. Jadi setelah penandatanganan perjanjian nasabah ya, itu baru kemudian WPPE itu akan mengadministrasikan ya, karena dia kan sudah megang kuasa nih. Dia akan mengadministrasikan nih data-data nasabahnya ya, formulirnya ya. Nah, setelah itu baru dia akan menginformasikan kepada nasabahnya hasil proses pembukaan rekening ini. Nanti nasabahnya dapat SID juga. Jadi ada 3 hal yang kemudian akan didapatkan nasabah, yaitu SID, Single Investor Identification, kemudian dia akan mendapatkan juga rekening dana nasabah atau RDN, kemudian dia akan dapatkan juga super rekening efek atau SRI ya, seperti itu. Nah, nanti setelah selesai diinformasikan nih hasilnya sudah berhasil nih dibuka, nah baru kemudian si WPPE ini dia akan kemudian meminta deposit awal nih berupa uang maupun saham, seperti itu. Barang sita negara ya, bukan barang sita negara ya. Barang itu SID itu ibaratnya KTP lah ya, KTP untuk kemudian dapat melakukan transaksi ya di pasar modal ya, itu. Jadi bursa efek ya, jadi KTP-nya ada 15 angka ya, 15 jangan angka juga, tapi ada huruf juga, nih. Yang pertama itu 2 digit pertama itu berupa huruf dia, untuk kemudian mengenali ini mutual fund atau investor retail atau kemudian dia perusahaan. Jadi bisa dilihat di 2 digit depannya. Nanti yang berikutnya baru dia domestik atau foreign, baru kemudian setelahnya itu tanggal lahir kalau salah ya, tanggal lahir dari nasabah dengan bulannya, kemudian nanti tanggal pembukaan rekening juga ya, rekening dana nasabah. Nah, ini rekening dana nasabah ini ya tempat untuk kemudian menaruh uang kita dan ataupun hasil transaksi ya. Misalnya kita melakukan penjualan
efek. Nanti dana hasil penjualan tersebut masuknya ke rekening dana nasabah. Kalau sub rekening efek itu kalau kita membeli saham atau efek lain, itu nanti akan masuknya ke sub rekening efek. Jadi dia membuat menyimpan efek. Kalau RDN itu rekening dana nasabah itu untuk kemudian menyimpan uang. Nah, seperti itu. Baik, untuk kemudian melakukan transaksi ya, efek baik jual maupun beli, saya sarankan untuk kemudian mendengarkan rekomendasi atau mempelajari rekomendasi dari analis efek. Jadi di dalam perusahaan efek sendiri itu ada divisi analis ya. Analis ini kan orang-orang sudah memiliki sertifikasi dan memiliki kemampuan di bidangnya. Jadi kita bisa mendengarkan mereka ya, mengikuti saran mereka atau mempertimbangkan saran mereka dari rekomendasi tersebut. Jadi kita bisa juga mencari informasi lain ya sebagai bahan komparasi ya terhadap analisis yang diberikan oleh divisi analis ya. Jadi sebagai nasabah dari suatu perusahaan efek, kita juga memiliki hak untuk mendapatkan rekomendasi tersebut ya dari perusahaan efek. Jangan dibilang hak lah ya. Itu service dari perusahaan efek ya untuk kemudian memberikan rekomendasi efek-efek saja yang kemudian oke gitu untuk dibeli ataupun dijual ya. Nah, setelah itu baru bisa kemudian memberikan instruksi jual maupun instruksi beli. Nah, kalau misalnya sudah memberikan instruksi jual maupun beli, divisi perdagangan efek itu yang akan kemudian melakukan validasi dulu apakah dananya ada atau tidak, atau saham yang mau dijual ada atau tidak ya. Setelah validasi mendapatkan otorisasi untuk kemudian melakukan jual atau beli, baru kemudian dilaksanakan dieksekusi perintah tersebut atau instruksi tersebut, dimasukkanlah itu ke dalam sistem ya, sistemnya terintegrasi dengan sistemnya bursa efek. Nah, nanti kalau misalkan sudah match atau ketemu ya, sudah match, dikonfirm sama BEI itu, sama bursa efek bahwa ini sudah match atau sudah ketemu nih ya. Nah, jadi setelah itu baru dia memberikan trade confirmation itu loh kepada nasabahnya. Seperti itu sistemnya. Ada juga kemudian ordernya di amandemen ya, di amend gitu. Tapi untuk amend itu biasanya harus kemudian minta persetujuan dari director biasanya ya untuk kemudian amend ya. Seperti itu. Bisa saja order jual maupun beli saham itu bisa saja untuk ditolak, karena di bursa efek itu ada pengaturan terkait dengan fraksi harga dan juga ada auto rejection. Fraksi harga itu kalau di bursa efek itu dibagi ya. Jadi untuk saham-saham yang kemudian di bawah nilainya di bawah Rp200 itu fraksi harganya 1 ya. Untuk maksimum perubahannya itu di 10. Kalau untuk fraksi harga 200 sampai dengan di bawah Rp500 itu fraksi harganya 2 dengan maksimum perubahan di 20. Kalau untuk saham-saham dinilai di harga di 500 sampai dengan 2000, di bawah 2000 ya, itu fraksi harganya di 5 dengan maksimum perubahannya itu di 50. Kalau misalkan untuk saham-saham dengan harga di fraksi harga di harga 2000 sampai dengan 5000 ya, itu fraksi harganya di 10 dengan maksimum perubahannya di 100. Kalau misalkan untuk yang di atas 5000, saham-saham dengan harga di atas 5000 itu fraksi harganya di 25 dengan maksimum perubahan di 250. Auto rejection ya, selain juga fraksi harga, dilihat dari fraksi harga itu bisa juga dari auto rejection ya yang sudah ditetapkan. Kemarin itu auto rejectionnya yang baru itu di tanggal 5 Juni kalau tidak salah. Tanggal 5 Juni 2023 itu BEI terbitkan auto rejection yang baru. Jadi kalau untuk auto rejection itu dibagi dua, auto rejection atas atau ARA, auto rejection bawah ya, ARB itu. Jadi kalau untuk ARB-nya sama semua ya, sama semua di 15%. Kalau untuk ARA-nya itu kalau untuk yang harga 50 sampai 200 itu di 35%. 50 sampai 200 rupiah itu di 35%. Kalau untuk 200 sampai dengan 5000 itu di 25%. Kalau untuk yang di atas 5000 itu di 20% arahnya auto rejection atasnya ya. Kalau auto rejection bawahnya 15% semua.
bisa saja perdagangan di bursa efek itu dihentikan, ya, tapi tidak tiba-tiba. Jadi disebutnya trading halt. Trading halt itu sangat terkait dengan pergerakannya IHSG atau indeks harga saham gabungan. Jadi apabila kemudian terjadi penurunan IHSG, indeks harga saham gabungan itu terjadi penurunan 5%, itu dia akan dilakukan trading halt selama 30 menit. Ya. Apabila kemudian ada penurunan lanjutan, ya, penurunan sampai dengan 10%, dia akan dilakukan trading halt lagi selama 30 menit lagi. Tapi apabila kemudian dia sudah 15%, ya, penurunannya, itu bisa saja kemudian dilakukan trading halt satu sesi perdagangan. Kalau untuk kemudian dia menjadi sepanjang hari, ya, dilakukan trading halt sepanjang satu hari dan dilanjutkan keesokan harinya, itu biasanya B itu akan menghubungi OJK. Jadi diizinkan oleh OJK, maka akan dilakukan trading halt itu di 2 sesi, ya, di 2 sesi perdagangan. Jadi akan dimulai besoknya lagi, seperti itu. Baik, sebelum kita bicara mengenai berapa biaya transaksi di bursa efek, ya, itu kita bicara dulu mengenai pasarnya dulu. Jadi ada 3 pasar, ya, segmentasi pasarnya ada 3. Jadi ada pasar reguler, pasar tunai, dan kemudian ada pasar negosiasi. Nah, pasar reguler dan pasar tunai untuk biaya-biayanya sama. Kalau untuk pasar reguler dan pasar tunai, pasar negosiasi yang berbeda, sedikit berbeda untuk biaya transaksinya. Jadi kita lihat percentage, ya, kita ambil percentage, ya. Jadi ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan, ya, oleh nasabah itu untuk kemudian melakukan transaksi di bursa efek. Yang pertama biaya B-nya dulu, ya, biaya transaksi bursa efeknya. Nah, kemudian ada juga biaya clearingnya KP, clearing penjamin efek Indonesia. Kemudian ada biaya penjaminannya KP juga, ya, biaya penjaminannya KP. Kemudian biaya penyelesaiannya KC, Custodian Central Efek Indonesia, ya. Jadi biaya penyelesaiannya custodian. Ada juga PPN 11%, ya, PPN 11%. Kemudian kalau untuk PPh-nya 0,1%, ya, untuk transaksi jual saja untuk PPh. Jadi untuk total, kita bicara total saja deh. Kita bicara total untuk biaya transaksi jual dan transaksi beli, ya. Transaksi jual di pasar reguler dan pasar tunai, ya. Transaksi jual pasar reguler dan pasar tunai itu 0,14333%, ya. Untuk transaksi belinya di 0,0433%. Ya. Kalau untuk di pasar negosiasi total biayanya itu untuk transaksi jual itu di 0,0333%. Ya. Kalau untuk 0,133%. Kalau untuk transaksi jualnya di 0,0333%. Kalau untuk di pasar negosiasi. Jadi bedanya dikit lah. Baik, kalau bicara soal obligasi, mau tidak mau kita bicara soal sukuk, ya, karena kita sedang bicara transaksi IBUS atau efek bersifat utang dan sukuk, ya. Jadi kalau efek bersifat utang dan sukuk itu ada 3 mekanisme transaksi. Jadi ada Central Limit Order Board, ada RFQ, ya, RFQ Request for Quotations, kemudian RFO Request for Order. Jadi kalau untuk yang Central Limit Order Board dengan RFQ, ya, Request for Quotations itu sifatnya anonymous, ya. Kalau Request for Order itu non anonymous, jadi para pihak saling mengetahui, ya. Kalau misalkan yang dua CLOB dengan RFQ itu anonymous, dia, para pihak tidak saling mengetahui, seperti itu, ya. Dan ditransaksikannya juga melalui SPPA, ya. Ada sistem online-nya juga, ya, PLTE itu. Baik, biaya transaksi IBUS di SPPA. Oke. Kalau tidak salah itu dibagi menjadi 3. Ya. Dilihat dari transaksinya itu baru dihitung itu setelah 1 bulan. Nah, perbedaannya itu kalau untuk IBUS itu dihitungnya per bulan. Jadi apabila transaksinya itu sampai dengan 100 miliar, itu biaya transaksinya di 0,0015%. Kalau untuk kemudian transaksinya dari 100 miliar sampai dengan di bawah 500 miliar, itu di 0,000125%. Nah, kalau untuk kemudian transaksinya 500 miliar lebih, itu biaya transaksinya di 0,001%. Ya. Jadi tapi perhitungannya per bulan, ya.
penyelesaian transaksi apa nih? Kalau misalkan untuk di pasar reguler ya, untuk ekuitas ya, di pasar reguler itu T+2. Kalau untuk pasar tunai itu di T+0 ya. Kalau negosiasi ya tergantung negosiasi. Kalau untuk ibu sendiri, untuk penyelesaian transaksinya itu tergantung juga. Kalau misalkan yang tadi ya, kita bicara Central Limit Order Board itu T+2. Kalau misalkan untuk RFQ atau Request for Quotations itu T+7, T+7. Kalau misalkan untuk RFO itu T+7 juga, dia sama dengan RFQ. Request for Order itu sama dengan Request for Quotations ya, untuk penyelesaian transaksi melalui SPPA ya, seperti itu. Baik, kalau kita mau bicara mengenai produk-produk pasar modal apa saja yang kemudian ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia, kita bagi menjadi 4 saja dulu. Yaitu yang pertama adalah produk yang sifatnya ekuitas, kemudian mutual fund, ada juga pendapatan tetap, dan ada derivatif. Kalau ekuitas ada saham, ya, ada HMTD, ya, rights, ya, hak pengusahaan efek terlebih dahulu, kemudian ada warrant juga, kemudian ada depository receipt, ya. Nah, kemudian kita bicara juga masuk ke mutual fund. Mutual fund ada reksadana, ada ETF, ya, ada DIRE, ya, dana investasi real estate, ada juga DINFRA, dana investasi infrastruktur, kemudian ada EBA juga, efek berguna aset. Nah, itu untuk mutual fund tuh. Nah, kalau kemudian kita bicara pendapatan tetap, ya, ada obligasi pemerintah, ada obligasi korporasi, ya, kemudian ada sukuk juga, ya. Kemudian kalau misalnya kita mau bicara soal produk derivatif, ya, derivatif itu ada futures, ada options, ada warrant to struktur, ya, itu yang dipertahankan. Tapi jangan lupa ada indeks juga, ya. Indeks harga saham gabungan, ada yang LQ45, ada yang JII, ada yang kemudian ATX30, jadi ada banyak sebenarnya, ya. Futures, ya, futures ada, ya, futuresnya LQ45 juga ada. Jadi ada banyak produk yang kemudian dijual pasar modal. Produk pasar modal apa yang kemudian akan menguntungkan? Ya, pertama kita lihat dulu diri kita, tingkat resiko yang kita mau ambil seperti apa. Kalau kita bicara saham, ya, dia fluktuasinya tinggi, ya, itu resikonya tinggi, ya, high risk high return. Kalau kita mau main aman, ya kita ambil reksadana, ya. Kalau main aman kita ambil reksadana lah, mutual fund, ya. Kan ini sudah di manage sama manajer investasi juga, ya, tapi ada risiko manajer investasi masalahnya. Jadi tergantung dari manajer investasinya, seberapa bagus manajer investasinya kalau main di reksadana, ya. Nah, tergantung juga kita mau investasi jangka panjang atau kita mau trading nih, ya, spekulasi nih, ya, trading. Nah, kalau investasi jangka panjang, ya kita harus carinya produk-produk yang kemudian benar-benar kita bisa pegang untuk jangka panjang. Jangan kemudian ditradingkan daily trade, ya, atau hourly trade. Itu bahaya sekali, ya, kalau kita tidak bisa menerima tingkat risiko tersebut. Jadi masalah memilih produk-produk apa yang kemudian baik, ya, untuk diri kita masing-masing itu tergantung diri kita masing-masing. Tapi yang pasti saran saya, kita harus kemudian mau untuk melakukan analisis fundamental, ya, terkait dengan saham, obligasi, reksadana, ya, entah ETF, entah DIRE, entah DINFRA, entah itu EBA. Jadi kita harus melakukan analisis, ya. Kita harus mau kemudian analisis baik secara fundamental maupun secara teknikal, ya. Kalau secara fundamental itu kita bisa melakukan valuasi, ya, melalui laporan keuangannya, ya, membaca laporan keuangannya, kemudian kita lihat rasio-rasionya, ya, rasio-rasio profitabilitas, liabilitas, ya, kemudian rasio likuiditas, ya, rasio lancarnya. Kita bisa saja menganalisis, ya, rasio-rasionya. Kita bisa melihat misalnya PER-nya, misalnya apakah kemudian dikomparasi dengan PER industrinya, ya, itu seperti apa. Dan apabila kemudian dia lebih kecil daripada PER industrinya, ya strong buy, ya, strong buy. Tapi untuk bisa merekomendasikan strong buy itu kan tidak mudah, ya. Waktu perantara pedagang efek, ya, dia harus kemudian benar-benar yakin bahwa ini menguntungkan, ya, nilai intrinsiknya itu sebenarnya ada di atasnya, ya, nilai intrinsik saham misalnya ada di atasnya dari nilai market. Nah, baru dia kemudian bisa melakukan strong buy, ya, memberikan rekomendasi strong buy, ya. Tapi yang pasti kitanya sendiri, kita harus mau untuk terus belajar, ya. Analisis teknikal juga bisa, ya, biasanya digunakan oleh trader juga, ya. Trader itu melakukan analisis teknikal, entah itu dia melihat ada bullish
bear ya, kalau misalnya dia menggunakan Japanese candlestick itu bisa melakukan bisa melihat itu. Atau mereka menggunakan moving average, misalnya moving average itu kisaran mulai dari ya bisa untuk jangka panjang ya 200 hari, kalau untuk jangka menengah konservatif di 50, kalau untuk yang high risk sekali ya, agresif ya risk taker agresif itu di 30 bisa, atau bahkan dia mau hitungan jam lah, itu ngeri-ngeri ya kalau untuk analisis teknikal. Tapi analisis teknikal itu bisa digunakan untuk melihat trend ya, trend. Jadi dilihat dari historical ya, movementnya, dari price-nya sendiri ya, di market itu seperti apa. Bisa dilihat dari volumenya ya, volatilitasnya, fluktuasinya ya, seperti itu. Baik, kalau misalkan untuk bicara mengenai apakah kemudian reksadana itu resikonya lebih rendah, ya karena dia ada diversifikasi di dalam portofolionya yang dilakukan oleh manajer investasi, bisa saja tingkat resikonya ya lebih rendah. Bisa saja, karena ada resiko manajer investasi. Sangat bergantung kepada manajer investasinya nih, yang kemudian men-settingnya ya, portofolionya itu isinya apa saja produknya. Jadi kalau kita mau lihat dari tingkat resikonya, produk reksadana itu bisa dibagi mulai dari resiko yang paling rendah itu untuk reksadana pasar uang dulu, itu yang paling rendah, baru kemudian masuk ke reksadana pendapatan tetap, itu lebih tinggi lagi resikonya, baru kemudian reksadana campuran, lebih tinggi lagi resikonya, kemudian paling tinggi itu reksadana saham, itu yang paling tinggi resikonya. Jadi ya tergantung dari bagaimana kita melihat resiko itu apa sih, masing-masing orang berbeda loh. Baik, nanti kita lanjutkan lagi karena saya rasa sudah cukup ya informasi yang saya berikan ya, karena ini wawancaranya ini curhat atau apa ya. Nanti inilah kalau misalkan saya sudah dapat izin wakil perantara pedagang efek, nanti Mas jadi klien saya lah, yang pertama ya, klien pertama saya. Ngaco, masa saya suntikan dana, nggak beres ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, sehat selalu.